Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi ke perkuliahan. Ya, hari ini saya mau ngasih kamu perkuliahan manajemen laboratorium. Jadi manajemen laboratorium saya ngajar 2 kali. Ya, jadi tadinya 4 kali, cuman saya menolak, jadi saya cuman 2 kali. Ya, 2 kali itu ada di UTS dan ada 2 kali di UAS. Cuman masalahnya saya banyak kerjaan juga yang lain, jadi saya bilang ke koordinatornya bahwa hanya 2 kali saja. Ya, dan ini adalah bidang yang udah saya geluti lama. Setelah saya lulus S1, terus saya ngambil S2, terus kemudian saya pindah ke SCMP, saya ngajar ini. Ya, gitu ya. Jadi emang ini bidang yang saya sukai gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini judulnya untuk minggu yang setelah UTS ini, itu adalah satu ketertelusuran pengukuran. Ya, ketertelusuran sih sebenarnya intinya ketertelusuran dan validasi metode pengujian. Nanti saya terangkan ada beberapa klausul, dan mudah-mudahan kamu sudah diterangin klausul-klausulnya di kuliah-kuliah sebelumnya, atau mungkin kuliah yang harusnya sebelum minggu ke 10-11. Harusnya saya mengajar di minggu 10 dan 11. Mungkin saja kalau kamu sudah dapat ini, terus kemudian kamu nanti mau ngerjakan dulu, monggo ya, nanti saya kasih tugas-tugas. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu sudah belajar tentang dokumentasi, kemarin udah 17.025, saya nggak tahu yang ngajar siapa ya, tapi yang jelas 17.025 itu sudah berubah ya. 17.025 sistem dokumentasinya berubah, sistemnya berubah, dan ada kesepakatan antara Indonesia dan APLAK. APLAK itu adalah yang mendalami masalah sertifikasi ya. Jadi atasnya dari CAN, nah itu ada APLAK ya untuk yang Asia Pasifik. Nah itu sepakat bahwa 2020 itu terakhir, jadi udah nggak ada lagi yang pakai 17.025 2008 ya. Jadi adanya 17.025 2017. Nah pada intinya apa, 17.025 2017 itu dia formatnya hampir sama dengan ISO 9001 2015 ya. Jadi kalau Anda tahu nanti sistem manajemen itu pakai 9000 ya. Terus kemudian kalau lebih detail lagi tentang lab itu adalah di 17.025 ya, seperti itu. Nah, apa yang membedakan ya? Yang membedakan di sini, nah ini saya sudah saya sudah ambilkan ya. Ini adalah daftar isi dari 17.025 ya, dimana di sini jelas ini ada dari CAN, kantor Komite Akreditasi Nasional. Nah ini adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengakreditasi laboratorium ya, ataupun bisa mengakreditasi lab kalibrasi, lab kimia, lab mikrobiologi, ataupun material, dan banyak segala macam. Dan termasuk dia mengakreditasi lembaga yang untuk sertifikasi. Jadi ISO 9000 2015 itu dia disertifikasi. Nah yang mensertifikasi lembaganya itu adalah SIKAN. Kamu udah pasti harus tahu, karena kan sebelum UTS sudah harus adanya ya. Nah dulu itu dibagi menjadi 14 klausul, sekarang cuma tinggal menjadi 8 ya. Di sini jelas ya, ada scope, ada normative reference, ada terms and definition, ada general requirement ya, terus kemudian ada structural requirement, dan yang kita akan bahas adalah di nomor 6 dan nomor 7. Itu pun juga tidak semuanya akan kita bahas ya. Jadi yang menjadi penting adalah satu, ketertelusuran, dan yang kedua adalah validasi dan verifikasi. Itu yang minggu pertama ini. Minggu kedua nanti kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita menangani sampel, proses sampling,
kalau misalnya ada, gimana kita menghandle dari dari sampel yang kita pakai atau yang kita ambil, ataupun sampel dari customer ataupun sampel dari yang lainnya ya. Terus kemudian gimana kita melakukan analisis dan segala macam, sampai nanti ada yang namanya uji profisiensi. Untuk apa uji profisiensi? Uji profisiensi adalah digunakan untuk meyakinkan bahwa hasil yang kamu dapatkan itu dia sama dengan laboratorium yang lain. Artinya apa? Kalau Anda menguji di laboratorium A, Anda uji laboratorium B, C, D, E, hasilnya tidak berbeda nyata. Nah, oke ya. Oke. Ini pembahasannya banyak. Nah, traceability itu adalah, nah ini kalau Anda tahu, ini mungkin minggu-minggu ini lagi happening ya. Ini adalah untuk COVID, tapi traceability itu adalah apa? Semua tertelusur. Nah, semua tertelusur itu artinya apa? Nanti ada di belakang ya. Ada dua macam sebenarnya untuk tertelusur itu. Satu adalah untuk tertelusur dokumen. Sistem dokumentasinya itu harus tertelusur. Artinya apa? Ketika Anda punya punya sampel, terus kemudian Anda menganalisis ke suatu laboratorium ya, terus kemudian dari laboratorium itu dia mengeluarkan hasil dong pasti. Nah, hasilnya itu kalau kamu bertanya, Pak ini bener nggak hasilnya, dia nanti bisa ngelacak siapa yang ngerjakan segala macam, itu dia bisa ngelacak, sehingga apa, itu namanya tertelusur. Nah, tapi di sini ada namanya metrological traceability, atau artinya secara metrologi itu tertelusur. Nah, Anda nanti akan tahu yang namanya ada tahu ya. Nanti Anda akan tahu yang namanya kalibrasi alat. Ini mukaku rada menceng-menceng kalau pakai kamera di sini ya. Oke, jadi nanti ada ketertelusuran kalibrasi alat. Oke, nah ini kita bahas yang poin 6. Yang minggu ini kita bahas poin 6, minggu besok kita bahas poin yang ke-7. Poin yang 6 dan 7 hari ini. Tapi yang 1, 2, 7-nya yang 6 dulu ya. Ini adalah persyaratan sumber daya umum, mencakup pengetahuan personel, fasilitas, peralatan dan lain sebagainya ya. Oh my god ya. Jadi itu kita harus cek dulu semuanya, personel, fasilitas, peralatan, sistem pendukungnya ya, laporan atau segala macam ya. Terus kemudian yang kedua adalah personel. Nah, ini adalah pengembangan dari klausul 5.2 di 2005. Satu, oh ya, bedanya 2005 dengan yang 2008 apa? Enggak ada yang beda. 2005 itu adalah ISO IEC 17025 2005, itu adalah versi dari bahasa Inggrisnya. Kalau yang 2008 adalah SNI ISO IEC 17025 2008. Oke, yang personel adalah personel internal atau penetral harus kompeten. Nah, jelas ya, jadi harus kompeten, wajar ya. Jadi kalau misalnya pakai titrasi ya, dia harus kompeten untuk titrasi ya. Terus kemudian persyaratan kompetensi juga harus dipenuhi, ada pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan, skill segala macam. Nah, kita dalam melakukan pengujian itu kita nggak boleh melihat hanya melihat dari kualitas pendidikan. Sebagai contoh begini, Anda tidak boleh langsung percaya kalau yang mengerjakan titrasi itu, kalau profesor hasilnya pasti benar, tidak boleh begitu. Nah, jadi tetap saja kalau memang dia tiap hari harus mengerjakan itu terus, otomatis dia sudah paling jago di situ. Dan itu biasanya harus dibuktikan dengan ada ada sertifikat kompetensi ya. Makanya sekarang kan banyak ya sertifikat kompetensi. Nah, itu seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa kamu memang punya skill. Makanya di sini juga saya bilang sering sekali ini di beberapa di setiap awal Anda masuk ke kuliah itu pasti saya bilang yang harus kamu asah adalah skill. Ya, skillmu, nilai itu mengikuti ya, seperti itu. Terus kemudian harus memiliki personel yang kompeten. Ya, ini bahasa kalau di ISO begini. Jadi dia ngasih gambaran umum, mau membuktikan kompeten ini gimana? Ya udah ikut aja. Uji kompetensi selesai. Ya, apalagi yang ada di negara selesai ya. Kasih pelatihan, oke.
Terus kemudian harus memiliki prosedur pemeliharaan rekaman, menetapkan persyaratan. Jadi semua itu tadi itu direkam. Artinya direkam itu ada dokumennya. Jadi udah satu, kita milih orang yang benar. Yang kedua udah punya kualifikasi. Kalau misalnya orang ini nggak bener nih, misalnya kerja di laboratorium tapi dia anak IPS, kira-kira bisa nggak? Bisa. Ya, jadi misalnya dia kerja di laboratorium terus kemudian dia anak IPS, lupa kan bukan anak IPA, Pak. Ya, bisa aja asal dia dilakukan apa tadi, dikasih pelatihan, terus kemudian dia ngerjakannya itu, terus mengerjakannya itu, dia fokus di situ, itu bisa nanti. Ya, yang menentukan bisa apa enggaknya atau kompeten enggaknya itu kan ujiannya lulus kok, ya sudah, ya. Terus kemudian, nah dari sertifikat itu dimasukin dan jadiin satu profil dari orang tersebut, sehingga nanti kalau misalnya asesornya ngelihat dia tahu gitu ya. Terus kemudian harus memberikan kewenangan personal untuk melakukan kegiatan laboratorium yang mencakup kewenangan untuk pengembangan. Jadi personel itu macam-macam di laboratorium, mulai dari manajer puncak, manajer mutu, manajer teknis, ya, dan ada manajer lain lagi kalau memang dirasa itu penting, ya, seperti itu. Terus kemudian ada supervisor, terus kemudian ada analis, ya. Oke. Nah, masing-masing tahapan tadi, masing-masing organisasi itu tadi harus dikasih wewenang, ya, harus dikasih wewenang untuk melakukan kerja. Ya, misalnya udah yang tadi ceritanya anak IPS, terus kemudian ada pelatihan, udah bagus, udah pinter gitu ya, mungkin aja profesor kalah kalau ada literasi misalnya ya, tapi nggak dikasih wewenang, nggak bisa, harus dikasih wewenang, ya. Terus kemudian dia juga harus berpikir bahwa ngikutin prosedur, ya. Jadi apa yang kamu tulis itu apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi kerjakan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu kerjakan, itu prinsip dasarnya, ya. Jadi personelnya memegang peranan penting gitu ya dalam analisis. Ya kalau personelnya analisisnya ngaco, ya bisa jadi datanya akan salah. Oke, ya. Terus kemudian yang ke 6.3, fasilitas dan kondisi lingkungan. Fasilitas harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan laboratorium, tidak berpengaruh buruk terhadap hasil. Misalnya labnya panas banget gitu ya, terus kemudian alatnya harus alas dingin, ya nggak bisa. Ya, misalnya Anda bekerja dengan enzim terus kemudian ruangannya panas banget itu 50 derajat Celcius, enzimnya udah rusak duluan, itu nggak boleh. Jadi bahasanya secara umum, tapi nanti dibuktikan ini memang ini dingin Pak, enggak, ini lagi panas sih, padahal orangnya yang kena corona panas gitu ya. Bukan begitu. Jadi memang ada formulirnya, ada instruksi kerjanya, ada SOP-nya untuk apa, pemantauan fasilitas dan kondisi lingkungan. Saya punya ini dulu punya lab dulu, yaitu lab kromatografi 24 jam nyala AC-nya, bahkan sampai kita beli 2 AC. Jadi hari ini nyalain yang satu, bisa nyalain satu gitu ya. Karena apa ya, karena memang harus dingin dan harus terjaga, karena kalau nggak terjaga nanti terjadi apa, mungkin ada komponen yang sedikit rusak, ya. Terus kemudian persyaratan fasilitas berpengaruh terhadap unjuk kerja laboratorium harus didokumentasikan. Jadi misalnya Anda punya yang namanya laboratorium kalibrasi. Laboratorium kalibrasi itu adalah yang menentukan berapa deviasi dari timbangan misalnya, gitu ya. Nah itu harus ada dicek benar-benar suhu ruangannya. Jadi misalnya onsite kalibrasi, jadi dia nanti akan dicek suhunya berapa. Nah kalau misalnya Anda punya alat gelas, kalibrasi alat gelas, biasanya dibawa ke tempat laboratorium kalibrasinya, sehingga di sana dihitung semuanya jelas gitu ya. Jadi nanti ketemu deviasinya berapa. Oh kalau saya mipet 10 mili itu berarti plus minus 0,01 mili, ya, karena memang pipetnya bagus dan hampir semua peralatan itu harus dikalibrasi, ya. Oke, pemantauan, pengendalian dan pengerekaman kondisi lingkungan dilakukan dengan sesuai spesifikasi, ya. Jadi semua dicatat, terus kemudian dikendalikan pakai AC segala macam. Itu adalah upaya untuk mengendalikan fasilitas dan kondisi lingkungan. Tindakan mengendalikan harus dilakukan, dipantau, dikaji ulang. Nah ini ditulis ya, kalau misalnya ada yang dablek ya nggak boleh harusnya ya. Oke, terus kemudian kalau misalnya lab punya punya fasilitas di luar laboratorium, ya, maka harus ada prosedur pengendaliannya. Misalnya Anda punya lab untuk ngambil data kadar air, ambil data kualitas air
atau kualitas udara. Yaitu harus dipastikan bahwa peralatan-peralatan kamu bawa sudah dikalibrasi, terus kemudian regen-regennya semua harus dipastikan dia dipastikan bahwa data yang diambilnya itu tidak bias atau tidak tidak menyimpang gitu ya. Jadi harus tetap dipastikan bahwa benar-benar ini benar gitu loh ya. Jadi meskipun di luar tapi tetap aja kita bisa mempertanggungjawabkan. Oke. Terus kemudian peralatan 6.4 adalah peralatan ya. Ini adalah harus memiliki akses pada peralatan ya. Jadi di lab itu minimal ada satu dari sekian series itu dia harus dikalibrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda punya timbangan pasti harus punya alat timbangan, dan alat timbangannya itu harus dikalibrasi. Nah, seperti itu. Terus kemudian harus ada pemisahan. Jadi ada buat alat sendiri, buat bahan sendiri. Jadi nggak nyampur baur di dalam satu lab tuh nggak ya. Jadi bisa pisahin. Mungkin misalnya ada untuk ruang lab mikrobiologi sendiri, lab kimia sendiri, spektro sendiri, kromatografi sendiri, ya proximat sendiri, ekstraksi sendiri, gitu ya. Jadi itu bisa ya menjamin bahwa kebenaran kerja laboratorium itu jelas. Kalau misalnya labnya campur-campur kemudian nanti nggak jelas ya. Kalau gitu berarti kan orang bertanya, ini benar nggak sih labnya? Ini benar nggak sih labnya sudah terakreditasi oleh kan gitu? Padahal labnya jelek gitu misalnya ya. Gitu, oke. Nah pokoknya yang penting adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis itu wajib dicek gitu ya, seperti itu. Terus kemudian harus memiliki prosedur penanganan, transportasi, penyimpanan. Jadi misalnya alat-alat lab itu nggak boleh pindah-pindah secara seenaknya. Timbangan kamu geser itu nggak boleh. Ya, terus kemudian HPLC kamu geser, spektro kamu nggak boleh gitu ya. Alat gelas boleh lah kan, dia nggak ada elektriknya. Yang masalah itu kalau ada elektriknya. Ada elektriknya itu akan mengakibatkan dia mudah sekali rusak dalam pergeseran. Terus kemudian harus mencapai akurasi ketidakpastian yang diperlukan untuk memberikan hasil valid. Nah ini akurasi, terus kemudian atau ketidakpastian. Ada yang namanya ketidakpastian pengukuran. Artinya apa? Kalau hasilnya 14,5% itu ada plus minusnya berapa persen. Nah ketidakpastiannya, misalnya 14 kadar air 14%, 14,5%. Terus kemudian ketidakpastiannya adalah 0,5% ya, berarti antara berapa? 15 dengan 14. Gitu. Itu berbahaya kalau nanti kita mengikuti persyaratan. Semakin kecil ketidakpastian berarti semakin bagus. Ya, oke. Terus kemudian semua alat ukur harus dikalibrasi. Tidak semuanya alat gelas harus dikalibrasi. Ya. Yang alat gelas untuk pengukuran ya, alat-alat analitik itu nanti harus dikalibrasi. Ya. Oke, nanti saya buatin kuisnya. Terus kemudian kalibrasi alat gelas itu bisa sekali selama alat itu dipakai. Kalau alat yang elektronik itu biasanya setahun sekali dilakukan kalibrasi oleh laboratorium kalibrasi eksternal ya, 1 tahun sekali ya. Kalau misalnya untuk alat-alat lab yang gelas sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup pakai alatnya. Kalau yang ada mekaniknya, ada elektriknya biasanya 1 tahun sekali. Dan ada yang namanya kalibrasi antara atau interval antara kalibrasi satu eksternal yang 2019 dengan 2020 itu ada di tengah-tengahnya, mau dibuat berapa, 2 kali misalnya. Sehingga kalau misalnya kayak timbangan, spektro, HPLC itu ya di tengahnya harus dilakukan kalibrasi antara. Nggak usah manggil yang eksternal tapi secara internal, sehingga kalau misalnya timbangan berarti kita harus punya alat timbangan, dan alat timbangannya itu harus kita kalibrasi juga ya. Yang kita pakai itu standar paling jeleknya ya, artinya standar laboratorium, jelek-jeleknya laboratorium masih bagus ya, tapi standar bakunya adalah kita mengacu nanti ke telusurannya di satuan internasional ya. Misalnya berat itu ngacu ke sana, terus kemudian suhu, panjang, volume segala macam itu harus mampu tertelusur ke
Satuan Internasional, ya, SI. Ya, terus kemudian seluruh peralatan itu dibedakan, ya. Misalnya Anda punya HPLC 15, hanya 7 yang terkalibrasi, ditulis ini ada ruang lingkup pada pengujian dan dia terkalibrasi. Itu harus dipastikan ada ininya, ada labelnya, ya. Terus kemudian alat-alat yang kita ternyata dikalibrasi dan terus kemudian alatnya tidak tidak baik untuk digunakan, harus dipisahkan, ditulisin, ya. Misalnya tadi yang 7 bisa kalibrasi, ternyata yang 8 nggak bisa kalibrasi, karena bisa jadi tidak bisa kalibrasi karena ya lab kalibrasinya nggak ada alatnya buat kalibrasi itu, mungkin alatnya terlalu mahal gitu, ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ya, pengecekan antara udah. Terus kemudian data bahan acuan dan faktor koreksi harus selalu dimutakhirkan, ya. Jadi alat-alat kita, bahan acuannya, faktor koreksinya kita harus tetap dimutakhirkan. Artinya kita nggak boleh ungkang-ungkang aja gitu, sekali udah selesai, nggak, biasanya tetap berkali-kali, ya. Terus kemudian, nah, semua rekaman itu tadi mulai dari misalnya Anda mau ngirim ke lab kalibrasi eksternal, ya, itu mulai dari surat menyuratnya, semua itu harus ada dokumentasinya. Kita ngirim surat, misalnya kalau di Bogor saya tunjukin aja di BBA, kita ngirim surat BBA mau melakukan ini, nanti BBA ngasih kabar, kita oke. Terus kemudian kita balikin lagi, Bu, berapa biayanya, ditulisin nama dia segala macam sampai barang datang ke BBA atau orang BBA-nya ngasih masuk ke tempat kita. Itu semua ada rinciannya, harus dimonitor dan rekamannya harus ada, nggak boleh nggak ada. Oke, next 6.5, ya, ini ada ketertelusuran meteorologi, ya. Ketertelusuran meteorologi tadi ada satuan panjang, terus kemudian detik, menit, suhu gitu, ya, volume, berat, itu kan ada ketertelusurannya. Jadi kalau kita misalnya seingat saya yang ada di lab itu adalah standarnya E2, yang ada di lab kalibrasi itu E1, yang ada di lab itu F2, yang ada di lab kalibrasi itu F1, yang ada di negara Badan Meteorologi itu adalah E2 standarnya kalau nggak salah. Terus kemudian yang ada di Paris yang internasional itu adalah E1, itu standarnya, itu untuk satuan-satuan berat, volume, terus kemudian panjang, ya, terus kemudian macam-macam standar itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan hasil pengukuran tertelusur ke satuan internasional melalui kalibrasi, ya. Oke. Apabila ketertelusuran ke satuan secara teknis tidak mungkin, ya, ada yang namanya CRM. CRM itu adalah Certified Reference Material. Artinya misalnya begini, Anda analisis yang namanya Fe. Fe apa? Besi, ya. Oke, Anda analisis yang namanya besi. Terus kemudian Anda beli standar besi dong, udah pasti, ya. Nah, standar besi itu ada yang namanya CRM, Certified Reference Material, dan itu digunakan secara internasional. Artinya apa? Itu nilai yang ada di situ itu adalah suatu kesepakatan. Misalnya di situ nilainya adalah 1000 ppm, 1000,001 ppm, ya. Terus nanti kita beli itu, kalau kita encar-encarkan berarti nanti tinggal diurutin dari encaran situ. Terus kemudian kita bisa hitung yang namanya uncertainty-nya atau ketidakpastian pengukuran dari si CRM tersebut. Nah, itu isi yang ada di persyaratan 6. Jadi ada macam-macam tadi. Ya, kalau misalnya Anda masih bingung, coba dibuka dulu ISO 17025 2017, ada di kan, ya, kan.or.id. Nanti kamu cari di situ, itu banyak penjelasannya. Saya juga ini dapat dari kan. Ini kalau nggak salah yang dari rapat Pantek atau panitia, rapat MT, manajer teknis, ya. Rapat, ya, manajer teknis itu biasanya ada seribuan orang, ya, atau 1000 lab, semua yang
di bawah kan itu semua hadir ya. Apa sih namanya kemarin lah, bukan pantek. Kalau pantek itu panitia teknis, ini mah rapat manajemen teknis kalau nggak salah ya. Terus kemudian yang 6 adalah ada persyaratan seperti ini adalah produk jasa yang diberikan oleh pihak eksternal. Jadi di laboratorium itu kita bisa jadi broker ya, jadi broker itu artinya gini, Anda bisa menguji ke tempat luar, jadi kita bisa menguji ke laboratorium luar, artinya ada orang misalnya membawa sampel, misalnya sampelnya tepung, diuji macam-macam, terus kemudian ada yang Anda nggak bisa ya, Anda, Pak maaf Pak, ini nggak bisa dikerjakan di lab kita, gimana, apakah Bapak akan membawa ke lab luar atau enggak? Kalau membawa lab luar, ini Pak saya kasih rekomendasinya ya, otomatis kita harus buat list itunya ya, kita harus punya, oh enggak Mas, kerjain di sini aja, tapi nanti dipisahin ya Pak ya, karena kan ininya beda, kalau yang ini kan ada logokannya, ini kan kita enggak, segala macem, atau gimana lah gitu ya, boleh-boleh aja, terserah lah Mas gitu ya. Nah di situ ada namanya produk jasa yang diberikan oleh pihak eksternal. Jadi analisis yang tidak bisa kita layani tadi, kita kirim keluar atas satu persetujuan dari customer. Jadi customer benar-benar aja di sini gitu ya, Mas saya jangan di lab itu jelek, lab yang lain lagi, boleh ya, boleh aja sih seperti itu gitu ya. Terus kemudian terserah Masnya aja, oh iya Pak saya rekomendasikan ke sini ya. Intinya adalah apa? Intinya adalah semua dikomunikasikan ketika kita berbicara dengan pelanggan ya, jangan sampai kita nggak dikomunikasikan, kita harus komunikasikan dengan pelanggan. Nah terus kemudian apa aja yang harus dibahas ya, semuanya pelanggan harus tahu, Pak nanti ini kan kalau kita 14 hari kerja, terus termasuk waktunya gitu ya. Kemudian kalau di tempat lain mungkin lebih lama ya Pak ya, ya nggak apa-apa ya, yang penting kan ininya seneng ya, customernya seneng gitu ya. Terus kemudian masing-masing orang yang menjadi pihak eksternal itu, baik produk jasa maupun analisis ya. Kalau produk jasa misalnya supplier kita harus tentukan mana yang supplier yang potensial, nanti dibikin dulu rekamannya, ada formulirnya, rekaman diisi dulu, oh si A si B si G, terus kemudian nanti kita evaluasi tahun depan kalau beli kesini aja segala macam, itu ada ya, itu ada kayak gitu, ada pasti ya. Terus kemudian dari pihak eksternalnya oke, nanti yang dibeli ini gitu ya. Terus kemudian kita juga harus menentukan persyaratan. Sebagainya tuh begini, terkadang kita kalau ini ya terkadang kita kalau punya punya jabatan gitu ya, kayak saya dulu gitu ya, saya punya jabatan jadi manajer gitu ya. Terus kemudian saya punya teman gitu ya, teman saya itu adalah supplier misalnya kan ya. Terus kemudian terjadi apa, otomatis saya mendahulukan teman saya dong gitu ya. Ternyata barangnya jelek, tak balikin, saya lebih ngalah 10.000 20.000 ya, tapi barang harus bagus gitu. Makanya saya nggak mau ya, karena kenapa, kalau barangnya jelek terus kemudian kita merugikan perusahaan dong gitu ya. Arti kata begini, mungkin dari temanmu ngasih ini Mas, tak kasih diskon Mas gitu ya, terus kemudian barangku masuk, iya cek dulu jelek enggak, udah bawa pulang aja Mas. Nah, teman-teman bisnis baik buruknya kita kan juga nanti ditawaran dari temannya kita. Kalau teman kita jelek-jelek semuanya bahaya kan gitu ya. Jadi saya nggak memaksakan, bahkan kalau misalnya teman saya harganya lebih murah pun saya nggak akan ambil, karena apa, kadang-kadang jelek mutunya ya, beda merek aja selesai saya ya. Misalnya kayak beli metanol gradient grade for chromatografi beda dengan metanol yang biasa. Kenapa? Ya memang grade-nya beda, dia for gradient, jadi ketika nanti dimasukin HPLC dia nggak ada noise-nya gitu. Jadi dia bagus untuk yang gradient grade gitu misalnya, jadi nggak ada noise-nya, sehingga nanti kerjaan saya itu nggak ngulang capek. Kalau kerja ngulang-ngulang itu kan capek ya gitu. Oke,
terus kemudian ini adalah yang terakhir dari 6.6. Jadi jadi persyaratan 6.6. Nanti Anda tinggal sarikan aja dari yang ada di sini. Intinya adalah apa? Semua itu berarti kerjakan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu kerjakan. Itu pentingnya persyaratannya ya. Jadi persyaratan ketertelusuran tadi banyak, ada beberapa ya. Satu, ketertelusuran dokumen, yang kedua adalah ketertelusuran metodologi ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah, nah ini data kita itu valid atau tidak. Nah, makanya bahasa di sini valid atau hoax. Ya, bahasanya ya rada-rada satir dikit nggak apa-apa lah ya. Data kita valid atau tidak itu tentukan dari apa? Dari pengujian. Ya, oke. Nah, valid atau tidaknya itu nanti ada di poin 7.1 dan 7.2. Itu yang akan kita bahas dulu di 2005 dan di 44 sampai 54. Ya, segala macam, oke. Nah, 7.1 itu isinya adalah kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Artinya apa? Jadi ketika sampel masuk ke dalam kantormu itu dalam bentuk kontrak saja. Kontrak artinya kamu datang ujuk-ujuk terus kemudian ngasih sampel, oke segala macam, tanda tangan, itu adalah kontrak. Kalau tender adalah labnya nanti ikut tender untuk mendapatkan suatu pekerjaan, itu tender. Ya, kaji ulang permintaan adalah ketika orang datang ke tempat kita mau analisis, terus kemudian dia bertanya, Pak begini, terus kemudian dan dari labnya bilang, oh yang ini bisa Pak, yang ini enggak, ini bisa enggak, itu namanya kaji ulang permintaan. Jangan sampai salah ya, kaji ulang permintaan seperti itu. Terus kemudian kalau sudah dikaji, Pak yang ini nggak bisa, gimana mau ke lab yang satu ke lab yang lain, nah itu namanya kaji ulang permintaan. Udah dikaji ulang bisa, ya udah tanda tangan, berarti tinggal bayar DP, nanti dikerjakan 14 hari kerja. Atau mungkin Pak maaf Pak, kalau ini ada kerjakan di yang lain nggak bisa 14 hari kerja, yang ini ya saya pengen data yang lain dulu aja Pak, yang udah ada nanti tinggal dikirim aja. Oke, nanti lembar sertifikat hasil ujinya nyusul ya Pak ya, bisa seperti itu. Yang penting komunikasi ya, komunikasi yang bagus. Ini komunikasi yang bagus harus penting. Terus kemudian harus ada prosedur segala macam, itu ada prosedur menangani pelanggan segala macam. Terus termasuk siapa yang ngasih ngasih informasi kepada pelanggan ya. Jadi orang kerja di lab itu nggak seenaknya guys. Misalnya saya analis terus kemudian saya ngasih tahu ke pelanggan gini, nggak boleh, ada rule-nya ya. Jadi yang boleh ngasih siapa? Levelnya manajer nggak ada, stop di supervisor, atau kita bilangnya adalah penyelia ya, levelnya di penyelia ya. Jadi yang melakukan kaji ulang pemerintahan itu siapa? Ya bisa manajernya, bisa penyelianya ya. Tender ya biasanya dikerjakan melalui teknis, kontrak bisa dengan staf administrasi ya. Biasanya gini, kita pakai ini aja, terus kemudian nanti tanda tangan kontrak. Bisa jadi karena memang udah biasa, yang melakukan kaji ulang permintaan itu adalah si bagian administrasi, nggak masalah, itu kan tinggalin aja, tinggal kebiasaan. Artinya kalau ada orang, Pak mau saya begini, ya kita baru boleh panggil manajernya. Manajer nanti akan menyerahkan ke penyelia yang akan ke analis. Jadi nggak boleh analis itu langsung ketemu customer, bubrah nanti. Saya yakin bubrah, karena saya udah ngalamin ya gitu ya. Jadi ya gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga jangan sampai nanti analis ketemu si ini juga. Dan di dalam sistem manajemennya harus kita rubah bahwa sampel yang masuk itu masuk ke dalam, sebelum kontrak itu sudah kita tulis perubahannya seberapa, kode sampelnya berapa, nanti itu yang akan dipegang oleh si bagian administrasi, sehingga si analisnya itu cuman terima kode sampel aja, sehingga enak, dia nggak tahu ini kode sampelnya milik siapa sih, nggak boleh tanya dia kerjakan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti akan ada bias pengujian. Oh ternyata miliknya Pak Jaim, tak kasih bagus lah. Miliknya si kasih jelek, dia kemarin rahasia sama saya. Nggak boleh begitu, harus bebas dari tekanan finansial. Terus kemudian bila
bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian. Jadi bisa jadi gini, Anda menguji paspor, ya misalnya menguji paspor di sosis gitu ya. Ada persyaratan pemerintah nggak boleh lebih dari ini gitu ya. Dan itu pun kalau misalnya dia minta ya Anda harus berikan. Dulu nggak boleh ya. Jadi kita nguji itu cuma nguji aja. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah LS Pro ya, LS Produk, lembaga sertifikasi produk. Misalnya kayak kita punya MDK itu kan ada SNI-nya. Nah, itu yang membuat adalah si LS Pro ya. Terus kemudian kita juga harus ngasih tahu, oh Pak ini pakai metodenya titrasi, metodenya pakai kromatografi, pakai spektrum dan segala macam. Terus kemudian kalau misalnya Bu saya mau pakai spektrum Bu, ini oh maaf Pak kita nggak punya. Atau mungkin Pak kalau pakai spektrum kita belum ada validasi metodenya, kita pakainya pakai titrasi, mau apa enggak gitu ya. Kalau mau berarti tanda tangan kontrak, kalau enggak. Nah kalau misalnya yang repot begini, ujuk ada orang datang terus kemudian ngasih 10 lembar daun misalnya, terus kemudian saya pengen tahu ini katanya mengandung anti cancer, ya kan? Terus kemudian terjadi apa yang terjadi? Kita harus edukasi ke orangnya, harus sabar. Ya kita tahu, oh ini orang berarti ini nih. Kita tahu tahapannya apa sehingga dia akan tahu. Nah, kalau misalnya begitu, ini jadi gimana Mas? Ini kalau Ibu mau tahu ini seperti ini dulu Bu awalnya. Nanti ini total berapa? Ya 2M lah Bu gitu ya, sampai terakhir berapa lama? Mungkin 2 tahun kali kerjanya. Oh, oke lah. Saya ingin kembangin ini, saya pengen iseng aja buat ini, buat apa? Buat saya bagi-bagiin aja nanti obat-obatnya. Oh, boleh aja. Misal gitu ya. Misalnya ini bisa membuat foam gede gitu ya. Nah, itu ya tinggal aja dikerjakan. Kalau misalnya kita dia tidak membawa metode sendiri, tidak ada metodenya, berarti pakai metode kita. Terus kemudian kalau dia ngotot pakai metodenya dia, terus kemudian kita nggak bisa, ya tolak aja, selesai. Ya, gitu. Sesimpel itu. Ya, terus kemudian sebelum Anda kerja, ya sebelum Anda mengerjakan sampel itu, kalau ada perbedaan ya di antara permintaan tender dan kontrak segala macam, itu kalau di negara ada namanya addendum. Addendum itu kalau beda kita bisa bisa perbaiki. Tapi kalau di masyarakat biasa ya berarti kita harus gunakan kesepakatan sebelum dikerjakan. Jangan sampai nanti udah dikerjain ternyata nggak sesuai, dia nggak mau bayar lagi ya. Oke, harus disepakati kedua belah pihak. Biasanya kita menggunakan kertas rangkap ya, atau mungkin pakai aplikasi ya. Dan itu ada signature-nya, kalau udah bikin berarti oke. Ya sama kayak kamu beli GrabFood, Gojek itu kan, oh udah oke, set bayar, nah gitu ya. Nah itu juga seperti itu ya. Jadi harus harus disepakati di awal. Ya, kalau ada penyimpangan di tengah-tengah, misalnya penyimpangan tiba-tiba alatnya rusak, ya harus dikasih tahu ke konsumennya. Kenapa Pak? Maaf Pak, ini alatnya rusak ternyata begini, gimana? Mau dilanjutin atau gimana? Kita sih sedang beli baru lagi sih Pak, cuman ya mungkin ada sedikit mundur seminggu gitu ya, nggak apa-apa ya. Oh enggak tenang naon dah, hari abang mah bager gitu, orang mah tenang naon dah, siap gitu ya. Jadi ya atas persetujuan, ingat komunikasi ya. Terus oke, hampir sama isinya. Rekaman paling jelas, ada terakhir pasti ada rekaman ya. Oke, itu tadi adalah dari awal ya, dari mulai klausul 6 sampai klausul 7.1.
Nah, sebelum Anda melakukan melakukan analisis, laboratorium harus melakukan yang namanya validasi. Ada validasi, ada verifikasi. Ya, bedanya di itemnya aja. Nah, bagaimana kita melakukan validasi? Ya, ada 4. Ya, kita butuh ilmu, kita butuh metode, kita butuh alat, butuh personel, dan butuh waktu. 5. Ya, ada 5. Ya. Nah, kita butuh ilmunya apa? Ya, kita harus menguasai ilmunya. Ini apa sih yang mau dikerjain? Ya, itu adalah yang pertama. Ilmunya berarti kalau kimia ya kita harus paham tentang kimia. Terus metode yang gunakan apa? Mau metode proximat, terus kemudian mau spektrum, mau kromatografi, itu ya kita harus tahu juga. Terus kemudian kita punya alat apa? Alatnya apa aja? Nah, itu juga harus kita perhitungkan. Anda pengen satuannya ppb, pokoknya kayak corona Pak, harus terdeteksi kecil sekali gitu ya. Tapi alat kamu nggak punya, alatnya kamu cuma punya cuma punya titrasi, ya buret, nggak bisa ya. Anda punya personel yang kompeten, itu wajib ya. Ada personelnya enggak gitu. Anda punya alatnya HPLC tapi nggak punya personelnya, sama aja, bohong ya. Oke, terus kemudian jelas validasi itu membutuhkan waktu ya, nggak bisa sehari 2 hari simsalabim. Bisa sih kalau ngarang datanya ya, kalau ngarang datanya bisa. Nah, bisa Pak ya, bisa aja. Kalau kamu ditanyain ya susah nanti ya. Oke. Terus kemudian manfaatnya, 1, kita tahu karakteristik kinerja dari metode. Dengan kita melakukan validasi itu, kita tuh tahu, oh ternyata nggak semudah ini loh ya. Saya dulu pernah punya pengalaman 6 bulan melakukan validasi. Karena apa? Karena sampelnya tidak stabil. Kita punya sampel yang sama, dikemas sama, ditimbang sama, diekstrak sama, caranya masuk KPAC beda hasilnya ya. Ternyata di situ kita punya yang namanya tahu karakteristiknya. Oh, ini harus begini, harus begitu. Nah, gitu. Dan ini cocok untuk orang yang mau belajar. Ya, mengulik gitu ya, ngulik terus itu cocok kalau validasi. Kalau orang yang bosanan nggak bisa. Ya, gobat gabut itu nggak bisa kalau bosanan. Ya, harus yang ngulik. Diulik aja ya. Terus kemudian manfaatnya adalah sesuai dengan tujuan. Nanti apa? Kita membuktikan bahwa sampel kita oke kok, mesin kita udah oke kok gitu ya. Nah, kemudian menentukan lingkup dan batasan. Anda pasti pernah ukur spektro, terus kemudian Anda ukur spektro, terus kemudian Anda ini kok kalau konsentrasi gede kok absorbannya nggak naik-naik ya. Nah, itu ada batasannya, ada working ring-nya ya. Terus kemudian tersedianya data untuk membentuk parameter jaminan mutu yang mencukupi. Artinya apa? Anda memastikan bahwa metode yang saya pakai itu benar loh Pak, gitu. Buktinya apa? Ada data validasinya. Oh iya, oke. Sehingga apa? Anda nanti bisa meningkatkan kepercayaan pada hasil yang saya kerjakan ini pasti benar, gitu ya. Oke, terus kemudian menyediakan informasi bagi biaya tak terduga. Kadang-kadang yang begitu tadi, harusnya kita selesai sebulan, ternyata 6 bulan nggak selesai gitu, otomatis bengkak dong. Ya iyalah, HPLC nginjak aja nanti akan habis ya. Oke. Nah, ini ada persyaratan prosesnya ya. Jadi harus menggunakan metode yang tepat ya. Terus kemudian evaluasi ketidakpastian penyukurannya, dan terus kemudian ada teknik analisis statistik untuk analisis datanya. Itu juga harus gitu ya. Nah, harus didokumentasikan. Nah, dan harus dijaga kemutahirannya, artinya apa? Harus diperbaiki. Jadi kalau sekali validasi terus kemudian 2-3 tahun nggak validasi nggak boleh ya, harus validasi lagi. Terus kemudian menggunakan metode paling mutakhir. Sekarang saya mau nanya, kalau kadar air di SNI itu pakai SNI 92, ada lebih baru lagi nggak ada. Semua ngacunya ke situ karena apa? Pakai oven ya begitu ceritanya. Jadi tidak semuanya harus terlalu mutakhir, tapi emang nggak bisa dikerjain. Ya kalau emang pakai pakai oven ya pakai oven gitu ya. Terus kemudian bila terbuka harus melengkapi tambahan rinci ya boleh ya. Bila tidak
pelanggan tidak menyatakan metode yang harus digunakan, harus memilih metode yang diberikan. Jadi ini ada hubungannya juga pemilihan validasi dan verifikasi. Ya biasanya ada hal-hal yang khusus, misalnya pelanggan A ingin pakainya ini, jadi pengen pakai metode yang ini, terus kemudian dia, Pak kita nggak ada, ya Pak kita nggak ada untuk ininya untuk metode yang itu, nggak apa-apa Pak, saya biayai deh validasi verifikasi metodenya. Oh ya boleh-boleh aja, ya bisa aja. Oke. Nah dalam menggunakan metode ada beberapa tahapan. Satu, kita ada namanya standar internasional. Anda mengenal namanya OAC, ya, terus kemudian standar di di perminyakan beda lagi, ya segala macam, ya itu yang jadi rujukan utama. Itu yang Anda pakai dulu. Misalnya nggak ada, diturunin ke regional apa? Asia Pasifik, ada nggak sih? Gitu ya. Oh nggak ada. Terus kemudian turun ke negara. Ya standarnya seperti itu. Jadi mulai dari yang internasional udah otomatis diuji semua orang dong. Terus kemudian nggak ada ke regional, nggak ada regional ke negara. SNI, ya SNI itu kan regional, negara. Terus kemudian kalau nggak ada pakai jurnal internasional. Loh kan internasional Pak, nggak bisa. Jurnal itu yang pakai adalah 1, 2, 3 orang aja. Kalau tadi standar internasional itu semuanya pakai. Ya regional, terus kemudian negara. Ya, terus kemudian jurnal. Nah, jurnal nanti harus ada tambahan itemnya dalam melakukan verifikasi metode, atau kita bisa menggunakan yang digunakan oleh si pembuat alat. Jadi kalau Anda nanti beli alat yang harganya MM-an, mahal gitu ya, Anda jangan beli alatnya begini, nggak usah. Saya punya sampel ini, bisa dianalisis nggak pakai milikmu? Gitu ya. Jadi saya punya sampel ini, bisa dianalisis nggak? Bisa Pak, pakai metodenya ini, bawaan dari si alatnya. Nah itu beli. Ya kayak kemarin kita ya kantor yang lama dan IPB beli alat yang seharga bangunan. Jadi kita punya bangunan 5 lantai itu sama satu alat itu sama harganya. Ya namanya alat kimia kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Atau ada metode yang dikembangkan oleh atau dimodifikasi oleh laboratorium, dapat digunakan untuk pengujian juga, untuk melayani pelanggan ya. Saya belum ada sama sekali, belum ada metode yang ada, ya udah pakai aja itu ya, harus divalidasi ya. Oke, itu milihnya seperti itu. Terus kemudian validasi atau verifikasi itu harus dilakukan sebelum melayani melayani pelanggan ya. Terus kemudian rekamannya harus harus dipelihara. Terus kemudian harus diulangi sebagaimana diperlukan. Jadi misalnya harus 7 kali ulangan, harus 7 ulangan segala macam, itu ada item-itemnya, nanti saya jelaskan di belakang. Oke, apabila harus ada pengembangan metode, ya nanti harus ada misalnya akurasi, presisinya harus ada sedikit penambahan, nanti berarti harus ada didukung oleh sumber daya yang kompeten. Terus kemudian harus dikaji ulang ya. Jadi saya kenapa 6 bulan tuh lama, karena apa? Nggak ketemu si ininya, nggak presisinya, nggak bener-bener gitu. Saya konsultasi oleh ke manajer, padahal saya dulu tuh posisi manajer, jadi saya dulu ngerangkap manajer, penyelia, analis. Nah, udah pas tuh tiga-tiganya ya. Saya konsultasi dengan manajer operasional, Pak ini gimana gini kerjaan gini, tetap harus ada komunikasi, dan secara rencana itu harus disahkan. Jadi Pak gini tulis itu kan, tanda tangan, dia mengetahui, tulis tanda tangan, dia mengetahui. Yang penting apa, kita main safe, main aman, jangan sampai nanti ini habisin bahan banyak tapi ternyata nggak ada hasilnya gitu ya, susah gitu ya. Terus kemudian segala perubahan harus didokumentasikan jelas ya. Oke, terus kemudian pemilihannya ya, harus memvalidasi metode tidak baku, metode yang dikembangkan oleh laboratorium, dan metode yang di luar ruang lingkup atau yang dimodifikasi. Artinya apa? Tadi levelnya mulai dari jurnal yang dikembangkan oleh pabrik, yang dikembangkan sendiri, atau modifikasi dari yang sudah ada, itu harus divalidasi. Ya, oke.
Nah, validasi itu macam-macam, bisa sampling, penanganan, transportasi, teknik validasi juga banyak segala macamnya. Oke, Anda bisa baca di sini ya. Terus kemudian kalau misalnya dia ada perubahan juga harus dicek juga, ada ngaruh nama yang awal nggak. Misalnya hari ini setahun yang lalu kita udah validasi, terus kemudian ada perubahan sedikit, itu harus validasi lagi gitu, sehingga apa nanti jelas perubahannya di mana ya, rekaman segala macam di sini. Oke, nah ini ada catatan khusus ya, ini catatan ada di sini, catatan karakteristik unjuk kerja metode validasi dapat mencakup ya, boleh aja ada di sini tapi tidak terbatas. Artinya apa ya, boleh kamu tambahin juga di sini ini, tapi ini nggak wajib. Jadi ini ada beberapa macam, kalau misalnya kamu nggak pakai semuanya boleh, tapi kalau di sini terus kemudian kamu tambahin lagi juga boleh ya. Intinya apa, kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar, dan yang menilai benar atau salahnya siapa adalah asesor. Oke, asesor akan menentukan ini benar, ini kurang, metode validasinya kurang segala macam itu ya, sehingga kita ada rentang ukur atau working range, ada akurasi, ketidakpastian hasil, limit deteksi, limit kuantifikasi, selektivitas, linearitas, repeatability, reproducibility, robustness ya, robustness terhadap pengujian eksternal atau sensitivitas silang. Nah, nanti keterangannya ada di bagian bawah, nggak saya terangin ya, Anda bisa baca sendiri. Yang paling penting di sini ada saya terangkan satu, working range, linearitas, presisi, akurasi, limit deteksi, limit kuantifikasi, itu aja ya, itu aja yang kan saya terangkan ya. Harus memelihara rekaman, oke ya, oke. Nah, sehingga kita butuh dong metodenya. Satu, metode itu harus cocok ya, cocok dengan matriknya. Mungkin kamu dulu pernah praktikum vitamin ya, terus kemudian vitaminnya itu dia vitamin A nggak muncul bukan karena nggak ada, karena memang nggak cocok metodenya ya. Terus kemudian handal, harus tangguh, misalnya ada perubahan sedikit, misalnya alkohol diganti dengan metanol ya, ada berubah enggak gitu ya. Terus kemudian sensitivitas, dia peka sekali, semakin kecil limit deteksinya akan semakin bagus. Terus kemudian cepat ya, cepat dan kemudahan. Terus kemudian kepraktisan dan fleksibilitas, praktis nggak dikerjakan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak praktis dikerjakan ya, misalnya menggunakan bahan berbahaya ya, itu ya kalau bisa ya ditinggalin aja ya gitu. Terus kemudian harus aman ya, kalau menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya jangan, kecuali memang nggak ada lagi ya. Oke, terus kemudian menetapkan tujuan, validasi apa, jenis metodenya apa, kemungkinan penggunaan metodenya berapa. Jadi bisa jadi Anda kalau di APS itu nginjek sekali hari ini belum tentu ketemu peaknya bagusnya, untuk bahkan itu untuk standar ya. Tapi kalau misalnya ketemu, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ketemu ya harus beberapa kali untuk mencoba ya. Oke, terus kemudian harus ada alternatifnya. Pertimbangannya adalah kalau misalnya sampelmu yang sedikit, udah nggak usah di ini ya, nggak usah divalidasi, berarti nggak masuk ruang lingkup. Tapi kalau misalnya ngotot ya boleh aja, nanti sampelnya dikerjain lagi ya. Terus kemudian reaksinya ada ya, dulu ya tahun 2004 sampai 2014 itu anggaran dana untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan itu tinggi, sehingga banyak peralatan-peralatan yang bagus-bagus ada di daerah tetapi nggak ada regennya, susah ya, udah berarti nggak bisa ya. Waktunya berapa lama, tetepin 2 bulan, sebulan nggak selesai, cek lagi, cari lagi ya. Terus kemudian metrik contohnya, jadi kita itu kadang-kadang gini, misalnya Anda menguji yang namanya kurkumin itu ada di kunyit dan ada di temulawak, dan itu beda karakteristiknya, metrik contohnya beda, sehingga bisa jadi nanti kita harus mix, harus melakukan perlakuan yang berbeda antara di temulawak dengan yang di kunyit. Karena apa? Temulawak lebih sedikit dibandingkan yang ada di kunyit ya, seperti itu. Terus kemudian berapa konsentrasi yang diharapkan? Anda pakai gravimetri ya atau proxima, tapi pengennya PPB, ngimpi itu namanya ya.
Jadi kalau misalnya proximat ya wajar lah kalau dia di besar gitu ya, artinya persennya besar ya. Terus kemudian apakah ada batasan khusus yang dipersyaratkan? Misalnya negara menetapkan kadar kloramfenikol maksimal 5 ppb, berarti alatmu harus bisa deteksi kurang dari 5 ppb. 1 ppb harus bisa terdeteksi misalnya, yaitu badan khusus ada yang yang mengurusnya. Karena apa, misalnya kloramfenikol 6 ppm itu udah bersifat racun di tubuh manusia misalnya. Nah itu begitu ya. Terus kemudian diperlukan prosedur mampu menseleksi, mendeteksi dan identifikasi itu contoh campuran. Jadi begini, kalau Anda melakukan analisis ya, seperti misalnya spektroskopi serapan atom atau SSA atau AS gitu ya, itu kan sama semuanya mineral semuanya, tapi harus ada mekanisme yang menseleksi. Gimana caranya? Kita pakai bunernya, batas tindakannya seperti apa. Nah itu adalah prosedurnya ya. Terus kemudian berapa biaya harus dilakukan, dikasih ke pelanggan ya. Kalau terlalu mahal ya pelanggannya kabur nanti ya. Nah ini faktor keberhasilan untuk validasi: satu, sampling, homogenitas dari sampel. Terus kemudian prosedur persiapan contohnya. Ini juga penting sekali. Kenapa? Satu, sampling berarti harus sama ya, sampelnya harus sama. Terus kemudian persiapan contohnya tuh nggak bisa dikasih plastik, diikat, lempar plastik, nggak bisa. Kita harus pastikan dia tidak ada udara masuk di kemasannya, terus kemudian uap air nggak masuk, terus kemudian kadar airnya tetap setelah sekian waktu. Itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian kesesuaian metode tadi ya, mau pakainya PPB tapi adanya cuma pakai proximat nggak bisa. Terus kemudian apakah sampel itu harus dipisahkan, terus kemudian apakah elemen deteksinya kecil. Nah terus kemudian evaluasi datanya, apakah harus pakai statistik atau tidak, segala macam ya. Yang paling penting juga adalah satu, peralatannya semua terkalibrasi, dan celakanya adalah tidak semua peralatan itu bisa dikalibrasi. Kenapa? Seperti HPLC itu dia tidak bisa dikalibrasi karena apa? Belum ada lab yang bisa mengkalibrasi. Artinya apa? Belum ada kesetujuan dengan si kannya. Terus kemudian personelnya dan kompeten ya. Personel kalau nggak kompeten itu repot. Saya jadi manajer kalau personel bawahnya nggak kompeten repot. Semua data saya bikin akhirnya ya. Oke, ini validasi harus dilakukan sebelum setiap metode digunakan secara rutin. Atributnya ada linearitas, ada working ring, akurasi, presisi pada deteksi, quantity recovery, range. Terus kemudian sensitivitas ya, harusnya kita pasti pengukuran ya. Ini adalah keandalan dan reliabilitas data ya. Ada akurasi, tidak sama dengan presisi, tidak sama dengan reliabilitas data. Akurasi, pendekatan hasil, presisi, kedekatan atas kumpulan hasil. Reliabilitas adalah kumpulan presisi dan akurasi. Nah presisi itu dibagi lagi, ada repeatability, ada reproducibility. Akurasi itu ada kecepatan ya, bisa cek di situ. Akurasi sebagai sesuai dengan hasil ya. Kayak akurasi dapat dipakai 3. Satu, pakai CRM, Certified Reference Material, pakai standar adisi, dan satu lagi pakai perbandingan metode yang lainnya. Oke, akurasi seperti itu. Nah ini adalah yang sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri ini adalah style dari demokrasi ya. Ada yang benar, ada yang salah, ada di tengah-tengah, nanti ketemunya di tengah-tengah. Atau presisi ini adalah yang sekarang dikerjakan oleh para penyebar hoax atau booster RP ya. Jadi meskipun salah, dia kalau yang nge-reply banyak, dia nanti bisa jadi benar ya. Padahal yang bagus adalah akurat dan presisi di tengah-tengah ya. Ini misalnya nilainya 12, 10 dan 8, otomatis rata-ratanya ada di sini, padahal dia sebarannya beda ya. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Terus kemudian nah ini bagus juga. Nah untuk akurasi itu ada unitnya. Jadi semakin kecil ya, ini ada namanya semakin kecil ya, ini ada CV Horwitz ya. Semakin kecil konsentrasi, dia akan semakin kecil konsentrasi ya. Ada otomatis yang diuji adalah juga semakin kecil, semakin nggak kelihatan kayak corona. Dan rata-rata recovery atau perolehan kembalinya itu juga semakin besar. Artinya apa?
wajar dong kalau dia kecil terus kemudian kadang ada kadang tidak, ya wajar ya, koron aja kan kadang ada kadang tidak. Oke. Ini untuknya 1 ppm itu 75 sampai 120. Artinya apa? Loh Pak, kalau kita punya sampel 1 ppm terus kita uji, bisa nggak Pak dari 120? Dapat dari mana Pak? Bisa kalau pengujian, karena pengujian itu macam-macam. Mungkin kamu pakai pipet yang sebelumnya nggak kamu cuci, kamu kerjanya jorok, atau alatnya mungkin sudah lelah, itu bisa mempengaruhi ya. Oke, yang ketiga adalah limit deteksi dan kuantifikasi. Ya, limit deteksi adalah konsentrasi terendah dari analit yang dapat dideteksi. Jadi gini, saya selalu menganalogikan sebegini. Bagi yang cewek-cewek dan cowok-cowok beda. Ya, oke. Gini. Jadi Anda mau ke Jakarta, ya asumsinya Anda mau ke Jakarta, pengen ke Monas. Anda jalan kaki tuh. Sampai Cibinong, kayaknya ada mengkilap-mengkilap emasnya lah gitu. Itu adalah batas deteksi. Iya atau enggak? Ya bisa saja kan emasnya dari kubah emas masjid. Nah gitu ya. Tapi begitu kamu deket, oh ini loh bener, ini yang namanya Monas. Itu adalah limit kuantifikasi. Artinya apa? Ya Monas, ini jelas Monas gitu loh. Ya kalau masih samar-samar itu mendeteksi. Ya gunanya apa nanti? Nanti gunanya adalah untuk menentukan di titik akhir dari suatu pengujian. Oke, seperti itu. Nah ini caranya bisa macam-macam, limit deteksi caranya juga bisa macam-macam. Nah dalam menentukan limit deteksi ada namanya belangko bereaksi, itu yang bereaksi aja dimasuk-masukin, ada belangko contoh. Misalnya Anda punya premix untuk ini fortifikasi misalnya, ada volatnya, ada ZE, ada MN ya. Nah, belangko contoh adalah yang belum ditambahkan premix. Yang sudah tambahkan premix itu adalah berarti dia ada analitnya. Belangko contoh adalah matriks tanpa analit. Misalnya ada pengisinya ada tepung, ada maizena segala macam, selain bahan yang akan kita uji, itu namanya belangko contoh ya. Tapi kalau misalnya Anda di temulawak, di jahe, ya susah. Karena apa? Metriknya kita nggak bisa bikin metrik sendiri gitu ya. Oke, jadi ini contoh-contoh terakhirnya ya. Ini ada persyaratannya ya. Belangko baca 10 kali ya, terus kemudian binaritas 7 replika, 5 konsentrasi standar atau 7 standar, 5 konsentrasi atau 3 konsentrasi ya. Ini adalah akurasi 7 sampel contoh di spike, ditambahin pakai adisi segala macam. Nah seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini saja video yang dari saya. Jadi kalau misalnya Anda kurang jelas, nanti bisa bisa menghubungi saya 24 jam di nomor 0859 ya. Dan ini materinya sudah saya upload di LMS untuk untuk PowerPoint-nya ya. Tapi untuk videonya ini saya buatin dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.